Halo semua, ketemu lagi di channel saya dan semoga kalian semua sehat-sehat selalu karena beberapa hari ini atau saat ini level level PPKM di daerah Jawa dinaikkan menjadi level 3. Oke, melanjutkan lagi dari seri saya sebelumnya. Kali ini kita akan masuk ke tampilan. Oke. Ini adalah salah satu alasan kenapa saya memakai Linux adalah karena tampilan, benar. Saya senang dengan tampilan macOS, cuman waktu itu pas zaman saya kuliah harganya masih mahal. Dan saat itu juga saya mengenal Linux dan melihat tampilannya juga bisa dibikin seperti macOS. Karena itu saya menggunakan beberapa elemen dari macOS dan selebihnya lainnya masih menggunakan tampilan dari Linux itu sendiri. Oke, kenapa juga alasan saya menggunakan environment KDE? Karena memang KDE ini lebih fleksibel untuk dimodifikasi dari segi tampilan tentunya. Dan langsung aja kita praktekkan. Oke, pertama kita masuk ke sistem setting. Oke, pertama ini adalah opsional, kalian bisa lakukan atau enggak terserah, yaitu di sini masuk pengaturan Windows. Terus oke, kalian ini opsional aja. Di sini kalian masuk ke pengaturan Windows atau pengolahan Windows, perilaku Windows, dan masuk ke tingkat lanjut. Dan sini adalah penempatan Windows. Di sini saya pilih dipusatkan atau bahasa Inggrisnya centered. Jadi nanti setiap kali saya membuka aplikasi atau sesuatu nanti akan ditaruh di tengah layar. Ingat layar ya. Kenapa biasa saya bilang layar? Jadi kalau kalian punya dua layar dan kalian setting extended kalau nggak salah ya, itu nanti akan muncul di layar kedua juga di tengah gitu. Jadi tetap di mana cursor kalian berada di monitor sebelah mana, dia akan menampilkan di tengah. Oke, selanjutnya langsung kita ke tampilan. Nah, ini dia tampilan. Kita pilih tema global dulu. Ini banyak pilihan juga sebenarnya. Karena saya akan menggunakan elemen dari macOS, jadi kita akan ambil tema dari global themes. Tema dari KDE Store hasilnya, KDE Store. Maaf. Oke, kemudian kita masuk ke show highest rate. Kemudian kalian tinggal pilih. Ini terserah kalian bisa pilih sembarang. Saya hanya akan menyamakan atau yang saya lakukan untuk Linux saya sendiri. Jadi terserah kalian mau menggunakan terms yang mana, terserah. Sesuaikan dengan keinginan kalian dan keinginan sih. Oke, kita lanjut. Dan ini adalah themes yang baru. Oh iya, di video saya sebelumnya saya tidak menggunakan themes yang ini. Themes yang lama yang di video sebelumnya sedikit ada masalah untuk tampilan yang versi plasma yang baru untuk KDE. Oke, kita klik yang ini. Kita pilih yang install aja, nggak apa-apa. Install. Oke, masukkan user. Oh, bukan user, password. Ini adalah apa? Password root atau user yang sudah dikasih hak sudo. Oke, sudah selesai. Kita bisa tutup. Kita bisa pilih. Kemudian kita terapkan. Atau apply bahasa Inggrisnya sih. Oke, tunggu sebentar. Biasanya agak ngeblink. Oke, ini dia sudah selesai. Sudah diterapkan. Ini tampilannya langsung semua karena memang ini global themes, satu tema global. Kemudian ini ikon-ikonnya juga dan mouse-nya juga ikut berubah. Kecuali ada beberapa ini. Nanti kita bisa perbaiki. Kita masuk ke berikutnya. Ini kita biarkan dulu. Kita biarkan dulu sementara. Kita masuk dulu ke cursor. Ini karena memang agak untuk cursor saya paling senang itu Blaze. Blazer ini. Saya pilih ini aja.
Oke, ini terserah. Kalian memilih yang lain juga nggak masalah. Ini saya cuman lebih senang base ini sebagai kursor saya. Fitbit launcher. Oh, nggak masalah, nggak masalah ini. Space screen ini adalah setelah login kalian akan muncul ini tampilan ini. Sekarang kalian pilih ini atau yang lain terserah. Kalau saya sih senang yang ini. Brit Manjaro sendiri saya terapkan. Kemudian untuk pengolahan font ini nggak perlu, nggak masalah. Oke, pengolahan, oke, gaya sudah. Icon sudah biasanya langsung default dia ikut. Oke, benar sudah. Font juga yang ikut, cursor, kita lancar nggak perlu. Dekorasi Windows. Dekorasi window. Ini juga kita perlu masuk ke sebentar, saya lupa. Ini bukan sebentar. Sorry maaf. Masuk dulu ke gaya aplikasi. Kemudian pilih yang Gnome. Soalnya di KDE kan juga dijalankan dari aplikasi Gnome dan dia nggak ada. Oke, kita download dulu seperti biasa. Kita ambil link di sini. Kemudian seperti biasa pilih yang Hikers Rate atau enggak kalian bisa memakai yang tadi. Oh ya, kita samakan aja. Kita coba pakai Temsa ini dia, Wetsure. Aku pencet lagi. Kalian bisa langsung pilih yang install yang di pojok itu. Seharusnya bisa langsung otomatis kok. Dan di sini kalian pilih yang dark aja, dark solid ini ya, dark solid lebih bagus. Oke, saya pilih yang dark solid. Kalian bisa pilih yang dark biasa. Dark biasa itu biasanya agak smooth. Sedangkan saya sih senang yang dark solid ini, benar-benar dark lah gitu. Benar gelap gitu. Oke, sudah selesai, kita tutup. Kemudian kita pilih yang di sini. Nah, ini kita pilih, kita terapkan lagi sama. Oke, sudah. Selanjutnya kita masuk ke dekor window. Oke, nah untuk dekor window ini tombolnya saya pindah ke ini, saya pindah ke kanan, kiri seperti biasa. Kelupaan lagi. Oke, kalian bisa taruh dulu di sini. Kemudian kalian tutup ini juga. Nah, kalian silahkan pindah. Kalian geser. Nah, ini dia. Ini minimize, maximize, dan close. Jika kalian mau juga nambahkan ini more action pattern ini juga kalian bisa taruh di atas ini, nggak masalah. Kalian bisa drag taruh ini atau kalian geser ini bisa. Atau kalian nggak perlu ya, kalian taruh bawah lagi nggak masalah. Dan kalian terapkan. Nah, ini dia. Oke, selanjutnya kalian bisa tutup dulu sementara. Enggak. Oke, kita masuk dulu ke bagian. Sebentar, saya juga lupa ingat ini. Kalau pakai bahasa Indonesia agak beda ya. Bentar, saya coba ambil contoh yang ini dulu. Stop. Nah, ini dia. Mulai dan mematikan. Oke, kita masukkan ini, mulai dan mematikan. Dan inilah login. Kalian bisa pilih mana. Kita pakai yang baru aja, yang Wetsure. Kita terapkan. Masukkan password. Oh, tenang, kalau muncul kayak gini nggak masalah, dia biasanya di sini. Kalian terapkan lagi. Oke, sudah. Kalian bisa lakukan 2 kali untuk memastikan nggak masalah. Aslinya dia sudah langsung masuk sini. Cuman hanya untuk memastikan nggak apa-apa. Oke, kita masuk ke auto start.
Oh, sudah saya hapus semua ternyata. Biasanya kalau ada kalian bisa hilangkan di sini. Dan layanan latar belakang nggak perlu, sesi desktop. Nah ini dia. Ini barang kalian mau perlu konfirmasi yaitu yes no gitu. Kalau saya sih nggak seneng, jadi saya hapus saja. Ini adalah untuk konfirmasi ya, konfirmasi pas kalian ini apa start terus shutdown atau apa, dia akan milih ya atau tidak seperti biasa gitu. Jadi saya nggak terapkan, jadi saya enak aja. Saya hapus, jadi dia langsung shutdown ya shutdown terus, jadi nggak ada warning lagi. Tapi terserah selera kalian. Jika kalian memang pingin yang ada warningnya, kalian bisa aktifkan lagi, nggak masalah. Seperti biasa, ini tampilan sesuaikan dengan keinginan kalian. Oke, selanjutnya kita masuk ke pengolahan Windows lagi. Pengolahan Windows ya. Bentar, saya ngerepek dulu. Karena memang bahasanya saya pakai bahasa Indonesia yang di sini. Kayaknya ada Windows Management. Oke, bener. Manage behavior dulu mungkin kata. Oke. Sorry, masuk ke perilaku workspace dulu. Terus efek desktop. Kita cari yang blur. Blur itu sebenarnya ya. Desktop effect. Terus ini dia blur nomor 2. Appearance. Oh sudah tercentang. Kalian bisa setting di sini berapa kalian keinginannya, kekuatan buramnya berapa, terus density ini yang titik-titik itu biasanya. Kalau buram ini ya apa transparannya berapa, kuat apa enggak. Kalian setting di sini. Saya set default nggak apa-apa. Kemudian ada layar sentuh ini, tepian ini adalah shortcut di sini biasanya kalau kalian tekan lama dia akan muncul. Di sini saya hapus semua dulu. Karena memang saya nggak begitu pakai sih, jadi saya hapus saja. Oke, dia ngeblink lagi. Oke, ini saya hapus. Kemudian kita masuk ke desktop virtual ini nggak masalah. Activity ini belum saya pakai banyak sih. Ini kita, ini dia. Ini adalah perilaku umum. Nah, di sini adalah kalau kalian masuk ke sini dulu, saya buka. Nah, ini ada. Kalian harus double klik untuk bisa buka dokumen atau folder. Di sini saya senangnya langsung buka. Jadi saya pilih yang di sini, open item, terus kita terapkan. Nah, jadi sini kalau saya klik, dia langsung buka. Terus bagaimana kalau saya ingin di sini ada tombol aslinya. Ini muncul plus. Jadi kalian dia select. Ini juga sama. Jadi kan bisa select banyak. Jadi tenang aja. Banyak apa ya cara. Oke, kita tutup dulu ini. Terus kita masuk ke mana ya? Dan saya lupa. Apa tadi? Oh iya, efek sudah ya, sudah. Oke. Masuk ke pengolahan window. Pengolahan window di sini ada Windows Management. Window Management. Kita masuk ke script. Nah, ini di script. Terus cari, sebentar saya lupa scriptnya ini. Namanya apa ya? Jadi translate enggak ini. Oke, yang pertama kita download lagi sepertinya. Yang ini nggak perlu kalian ganti, kalian harus cari. Soalnya udah ya apa ya susah. Script lama soalnya. Kita ada namanya force. Ini ya force blur ini. Langsung di sini kalian install. Tadi nggak perlu diklik yang tadi kayak saya yang awal-awal. Cari yang terbaru. Yang terbaru itu force blur ini 06 ini ya, ini kita. Oke, install. Jika sudah tanda ini ya copot ya, sudah berarti sudah, kita tutup. Kemudian kita centang. Di sini ada menu settingan jika kalian ingin nyeting. Batal nggak apa-apa. Terapkan. Oke.
Oke, kita bisa tutup dulu sementara. Nah, ini untuk themes. Sekarang mari kita mengkonfigurasi apa namanya ya, panel. Oke, ini panel. Kalian bisa. Oke, kita masuk ke mode edit. Terus kalian pilih ini setting. Sorry. Kita masuk mode edit, mode option, hapus. Nggak masalah. Kita hapus aja, nggak masalah. Tutup lagi semua. Oke, udah bersih semua. Sekarang kita tambah panel yang baru. Tambah panel, terus panel yang kosong aja, yang kosong. Terus kita lagi sama masuk edit mode, mode option. Kita, sorry, bukan mode option sih. Ya. Nah, ini tepi layar ini kita tarik ke atas. Oke, sekarang kita sudah punya panel yang di atas. Ini kita set 3. Oke, sudah 3. Sebenarnya ini lebar aja, bukan tinggi panel aslinya nih. Salah transut kayaknya, tapi bener sih, tinggi lebar. Oke, saya set tingginya di 3. Kemudian kita masuk sini, kita tambahkan widget. Pertama-tama adalah kita pakai apa ya namanya ya? Apa sih? Masukkan dulu sini. Nanti kan bisa kita ganti. Oke, di sini aplikasi widget, kemudian itu adalah start menu atau saya apa ya? Ya kalian ada tombol Windows-nya itu di situ. Kemudian ada pictures. Ini adalah workspace, pengaturan workspace. Kemudian kita masukkan sebentar. Picture sudah. Kita close dulu, terus kita tambahkan. Sebentar, kita tambahkan di sini. Masuk mode menu lagi. Tambahkan spacer. Kemudian kalian drag ini paling ujung, ayo. Oke. Baru kita tambahkan lagi widget. Di sini kita akan menambahkan digital clock mana digital. Ini dia. Jam digital, sudah ada yang ditranslate sepertinya. Kita masukkan digital clock. Kita juga akan memasukkan ini adalah konfigurasi display. Ini gunanya untuk apa ya? Nantilah saya lupa. Ini kalau nggak salah untuk mengatur tampilan. Jadi ya kayak mau extend, duplicate, kalian bisa langsung dari widget yang ini sudah ada. Terus kemudian kita masuk ke sebentar sih namanya aku lupa. Ada sebagian ditranslate, ada sebagian enggak. Ini dia sistem tray. Ini adalah untuk sistem. Jadi apa? Misalnya adalah quick access itu yang biasanya yang di atas ini adalah sistem tray. Jadi dia ada langsung di atas ini. Oke, untuk panel sementara untuk panel itu ini dulu. Oke, kita coba masukkan lagi. Ada yang nama, global menu. Ini global menu. Kita taruh di sini, masalah. Sementara sudah, sini dulu. Oke, kita bisa tutup dulu sementara. Oke, kita sudah dapat. Ini, kalian bisa mengganti. Kita konfigurasinya ke konfigurasi, sorry. Alternatif, sorry. Betul, maaf, salah.
Masukkan ke tampilkan alternatif. Jadi kita pakai yang simple aja. Saya senang yang simple ini, simple menu. Ini yang kita alihkan atau kita switch. Nah, ini tampilannya seperti ini. Kalian bisa pilih lagi di ini jika kalian mau. Dan kalau kalian nggak pingin logonya juga kalian bisa ganti. Di icon ini kita ganti, kita pilih yang choose saja. Kita coba pakai Manjaro saja. Manjaro, nah ini dia. Kita klik dan dia sudah jadi, kita terapkan. Oke, selesai. Oke, ini untuk tampilan panel atas. Sekarang kita akan bikin, bukan bikin sih. Kita akan melakukan beberapa download dulu. Masuk ke tambah dan hapus. Kita masuk ke settingan lagi, yaitu kita sekarang, settingan apa? Kita download yang namanya Kaventum. Kalian ketik aja Cafe, nanti dia akan muncul yang ini, Kaventum ini. Kalian pilih yang ini aja, repository resmi. Nah ini, oke. Sekarang kalian pasang, nggak masalah. Terapkan, masukkan biasa. Terus, oke, akan muncul ke konfirmasi seperti ini. Kita terapkan. Oke, sudah terpasang. Selanjutnya kalian download lagi atau install lagi aplikasi lain yang bernama Latte Dock. Nah ini dia, Latte Dock. Ini fungsinya untuk ini, yang di bawah ini kita pasang, terapkan, atau kalian oke, kita terapkan. Oke, sudah selesai. Latte sudah, dan nama juga sudah, kita bisa tutup, nggak masalah. Kemudian kita mulai konfirmasi lagi. Maaf, kita mulai konfigurasi. Kaventum ini adalah aplikasi untuk Teams, jadi dia akan lebih bagus lah tampilannya. Oke, kita cek dulu apakah sudah ada. Kan Make Majovi dan sepertinya oke, sepertinya tidak terinstall. Oke, kita buka ke Kaventum Store, KDE Store, dan kalian pilih yang Kaventum. Kemudian kalian cari yang ini, Wetsur Kaventum. Kalian buka, apa-apa. Sepertinya sih cuman itu sih. Coba kita searching lainnya. Wetsur. Nah ini ya benar. Ingatku memang cuma ada satu, yang itu Wetsur yang ini. Ya benar, ini. Kalian masuk ke file, cari yang sebentar. Kalau nggak salah ada suatu log. Oke, enggak sih, nggak usah. Oke, kalian masuk ke file, kemudian kalian cari yang kita pakai yang biasa aja. Kita download, nggak masalah. Oke, download. Kita ambil simpan. Oke, sekarang kita buka dulu. Sudah ada di unduhan, terus Wetsur. Ini kita buka pakai Arc dulu. Sebentar, saya lupa dia ada subfolder atau enggak. Oh, ada. Aman berarti. Oke. Kita ekstrak langsung, nggak apa-apa. Ekstrak. Nah, ini dia. Ekstrak resep di sini. Oke, sudah. Kita kembali ke Kaventum tadi. Iya, maaf, saya lupa. Ini saya tutup dulu, nggak masalah. Nanti kita setting Latte seharusnya. Oke, kita pilih ini. Kita masuk yang tadi, unduh, terus yang ini Wetsur. Kita oke. Terus pasang tema ini.
saya install, tapi kok ini ya. Oke, sudah terinstall. Hapus ganti theme. Dan kita pilih yang Kavantum yang tadi, Kavantum yang tadi, sorry. High, nah, white sur ini, kita cari yang darkest. Kita gunakan theme ini, tes. Nah, dia, kalian lihat tampilan ini sudah banyak yang berubah. Oke, untuk yang ini karena sudah terlanjur dibuka, kadang kalian perlu tutup dulu untuk dia, efeknya bisa teraplikasi, terpakai, diterapkan. Oke, untuk setting yang lain terserah kalian mau pakai yang mana, kayak ini tombol belakang tanpa icon apa, kalian bisa atur di sini. Kalau saya sih sebenarnya default aja sudah cukup memuaskan sih. Sebelumnya juga saya mohon maaf jika saya juga belum terlalu banyak mengutak-utak apa mengutak-utak gitu bahasa itu sih. Yes, itulah. Jadi saya belum terlalu banyak mencoba menu ini, tapi sebenarnya sih sudah cukup memuaskan lah kalau menurut saya sih default ini. Oke, jadi kalian bisa coba-coba dulu, nggak masalah. Ada settingannya di sini, ini dan ini. Kalian bisa edit. Kalau nggak salah juga dia punya, nggak sih, benar kan ada. Jadi kalian bisa coba-coba sendiri. Oke, kita quit dulu. Oke, berikutnya kita konfigurasi yang namanya latte. Nah ini dia. Mohon maaf jika ada suara anak kecil, karena memang lagi rame. Latte dock atau docking latte. Oke, kita klik ini, pojok sini. Yang ada logo ini, terus kalian pilih ini, configure latte. Klik, sorry. Bukan yang ini berarti, sorry. Salah. Apa ya? Configure, quit latte, ya bener sih. Sorry, edit dock. Sorry. Edit dock di sini. Ini dia, edit dock gini. Kalian klik. Nah, ini dia. Sekalian pilih yang tingkat lanjut. Oke. Ya, ini dia tampilannya. Di sini kalian bisa setting sesuaikan dengan imajinasi dan keinginan kalian. Kalau saya sih sudah cukup default ini. Cuman biasanya saya belakangnya ini transparan. Oke. Kita pilih yang di sini. Nah, ini dia, kita pilih yang zoom over ini, kita set yang kecil aja. Sorry. Segini cukup gitu ya. Terus zoomnya juga nggak perlu besar-besar lah. Nah, kalian bisa langsung uji coba. Kemudian panjang ini yang ini, terus margin ini jarak. Warna, terus latar belakang. Oke. Latar belakang tuh yang ini, yang bawah ini. Saya sih lebih senang yang radiusnya. Dia agak transparan sih, ke tengah. Ya, segini kita ya cukup. Oke, setelah kalian mengutak-utak menyeting atau mengkonfigurasi, kalian juga bisa pilih ini animasi, bayangan dan lain sebagainya, terserah. Tugas job ini adalah settingan lebih lanjutnya lagi. Oke, saya sih cukup ini aja, sudah cukup sih. Oke, jadi sekarang latte dan nano sudah terinstall. Oke, kita ganti dulu desktopnya, gambar belakang ini. Sebentar, kita install yang Pixur lah. Terapkan. Oke. Nah, ini dia. Lebih ngejreng dikit lah. Oke, ini sudah. Latte juga sudah. Ini juga sudah. Apa lagi ya? Aku lupa.
Ya, oke. Berikutnya adalah tambahan lagi. Di sini jika kalian lihat di host saya atau di komputer saya, jika saya besarkan dia akan munculkan apa namanya ini kontrol Windowsnya di sini dan dia full screen. Untuk melakukan ini kita perlu melakukan beberapa tambahan instalasi lah seperti biasa. Oke, kita akan coba. Kita masuk di sini. Oh ya, ini muncul ini karena saya set global menu yang tadi yang di widget itu. Kalian set global menu maka dia akan tampilnya akan di atas untuk menunya. Nah, jika kalian berbesar, dia masih tetap di sini. Terserah kalian mau model yang ini juga boleh, nggak masalah. Atau ngikut seperti yang ini yang saya lakukan. Nah, cuman mungkin di sini ada beberapa setting harus menggunakan terminal. Jadi dia nggak ada GUI-nya. Oke, gampang kok, tenang aja. Kita langsung praktekkan aja. Oh iya, berlupa. Kita masuk dulu ke sini, sistem setting. Terus kalian masuk ke penampilan. Terus gaya aplikasi. Gaya aplikasi ini kita masukkan ke Kventum. Kventum, nah ini dia. Atau yang dark, aku sih dark. Saya kelupaan, kita terapkan. Oke. Sekarang sudah benar-benar ala Kventum. Ala Wetsur. Gaya sudah, terus ini juga sudah. Oke, Wetsur juga sudah. Oke. Sudah komplit. Mari kita lanjutkan ke tadi konfigurasi untuk menu atas ini. Oke, pertama-tama kita masukkan dulu kita klik kanan di panel, kita masuk ke edit mode lagi. Kemudian kita add widget. Kalian cari di sini adalah window title ada. Ya, sepertinya memang nggak dimasukkan sih window title. Oke, kita get new widget. Unduh widget plus baru. Oke, saya lupa. Window apa ya, sebentar. Coba saya lihat di ini yang sebenarnya saya. Widget apa namanya? Windows title atau Windows button? Windows title coba. Window title. Oke. Window. Oke. Window title. Kalau nggak salah juga ada start menu kayak Windows 10, Windows 11 juga ada sih. Jadi terserah kalian mau pakai yang mana. Di sini, oke. Kalau nggak salah yang button deh, yang sebentar kita buka aja halaman untuk Windows Applet ini. Ini kita masuk yang ini, mbak ini. Terus kita cari yang namanya Windows button. Windows button. Windows button. Oh, ini dia. Kita buka. Oke, sebelumnya kita install dulu yang title ini. Kita install. Cari yang versi terbaru, saya versi 7. Kita install. Oke, kita tutup sudah. Kemudian ini kita cek apakah dia bisa yang langsung install atau belum. Oke, ya benar, maaf. Ini dia yang maksud saya. Kalian perlu melakukan
komen prompt atau kalian perlu melakukan menjalankan komen di terminal untuk aplikasi yang ini, yang tombolnya bisa di atas ini. Oke, mungkin di beberapa widget ada, cuman saya belum cari, dan untuk versi ini yang menurut saya paling stabil ada ya update ini. Jadi saya sering menggunakan yang ini. Mungkin kalian bisa bagi informasi, kalian bisa share komen di bawah. Oke, kita download dulu yang ini, cari yang versi terbaru. Sebentar, kita lihat changelognya. Sebentar. Nah, ini dia selalu update untuk versi yang terbaru. Jadi kita ambil yang terbaru. Kita download sekarang. Oke, kita download. Kita simpan. Oke. Oh, sudah selesai. Ini bisa kalian tutup, nggak apa-apa. Ya, sudah selesai. Sekarang kita buka yang tadi. Oke, bisa update. Kita cek dulu apakah dia ada Oke, sepertinya sih sudah aman-aman. Oke, kita bisa ekstrak di sini. Ekstrak versi di sini. Oke, kita buka. Kalian bisa lihat yang di installation ini. Oke, kalian buka pakai okular, dia langsung ada kok, tenang aja. Jadi langsung bagaimana cara installnya? Kita pilih teks. Nah, ini dia. Kita perlu melakukan ini. Oke, kita copy, salin teks, dan kita buka terminal. Atau konsol, di KDE namanya konsol. Sorry. Kalian langsung bisa copy dan paste di sini. Terus kalian enter. Oke, ini pertama kali saya pakai terminal. Masukkan password user yang sudah ada sudonya. Hanya satu operasi sudah. Astaga. Oke. Maaf. Oke. Kita lihat. Oke, memasang ulang. Oh, sepertinya sih sudah terinstall semua sih katanya. Nggak apa-apa lah, kita lihat saja, nggak salah. Terus kita enter. Oke, sudah terpasang paket dependensinya sudah terpasang. Mari kita jalankan perintah. Kita bisa tutup ini, nggak masalah. Oh sorry, tutup SH. Oke, nggak masalah. Oke, dari sini kalian bisa klik kanan, terus buka terminal. Oke, dia akan langsung buka dengan langsung folder ini. Jadi kalau kalian ls atau list, ada. Sekarang kalian pakai sh saya perintah, terus kemudian install .sh dan kalian tekan enter. Oke. Oh, sudah masukkan sudah. What happened? Oke, kita coba install Base Devil dulu. Saya kelupaan. Sini ada yang namanya Base Devil. Ini adalah paket-paket yang biasanya digunakan untuk membuild paketnya Linux. Saya kayak kelupaan juga install itu yang awal-awal. Oke, kita coba lagi. Ya benar. Bagi error.
Oh, oke, sebenarnya saya mohon maaf. Oke, saya nggak baca sih tadi. Seperti baca cuman nggak anu sih. Oke, yang 11 dia minta plasma 2,24, sedangkan saya punyanya. Oh, saya masih menggunakan plasma 2,3,5. Oke. Versi yang tadi yang 11 sepertinya nggak support untuk yang sementara. Mungkin Manjaro belum update untuk plasmanya yang versi 5.24, masih pakai 5.23. Jadi kita download lagi yang versi yang bawah, yaitu yang versi 10.1 untuk 5 untuk plasma versi 5.23.5 ini. Oke, kita download. Oh, sudah selesai. Kita download juga sudah selesai. Oke, kita bisa close dulu. Kita masuk lagi sini. Kemudian kita masuk ke unduhan, seharusnya ada yang 10. Ini dia, benar, sudah ada yang 10. Lagi kita buka dulu di Arc untuk memastikan. Oke. Sudah bisa, berarti aman. Oke, kita ekstrak sekarang. Oke. Sudah selesai. Sekarang ini kita bisa tutup juga, sudah nggak masalah. Kita close. Ini juga kita close. Oke. Masuk yang ke 10, versi 10, terus klik kanan. Terus buka terminal. Sama. Kayaknya sudah ada ini, install.sh. Kita enter. Oke, kita tunggu. Sebenarnya sebentar kok, cuman kecil kok, aplikasi kecil, karena widget tak. Password. Oke, sudah terinstall. Kalian bisa tutup semua, tutup, dan tutup. Sini, masukkan lagi, masuk ke edit mode, tambah widget. Terus kalian cari di sini ada Windows button, paling bawah sih. Oke, Windows button kita masukkan sini, kita tarik ke atas. Tunggu sebentar dia. Oke, terus Windows title-nya juga sama. Oke, kita bisa close. Terus kemudian masuk sini. Ini global menu kita geser ke paling ini dia. Windows title juga, title kita pindah dekatnya Windows menu. Oke, dan sekarang kita konfigurasi. Nggak usah diklik kanan sih, nggak usah ada pilihannya di configure. Oke, untuk Windows button dia aktif kalau maximize, bla bla bla, nggak usah, kita terapkan. Oke, kemudian untuk kita edit lagi untuk ini configure. Terus kalian bisa pakai sih, nggak ada configure di sini sih, normal sih. Oke, nggak ada di configure untuk yang title. Oke, sudah selesai. Kita bisa coba. Jika kalian besarkan, dan dia masih ada nih. Oh ya, mohon maaf, saya kelupaan. Oke, kalian bisa close. Gimana kalian masuk lagi ke sistem setting. Maaf, semua aplikasi di sini ada. Terus ada sistem setting. Oke, kemudian kita masuk ke bagian apa ya? Saya lupa. Pengolah window, benar. Terus script yang tadi kawin. Terus kita ambil ini, dapatkan script baru. Sini scriptnya salah. Oke, sekarang kalian harus ketik lagi hide. Langsung biasanya di paling atas sendiri kok dia. Ini dia. Kalian bisa langsung install. Oke, selesai, kita tutup. Kita centang dan kita terapkan. Dan sudah beres. Saat kalian buka,
dia akan full satu Windows ini. Ya, ini dia tampilan, menurut saya ini adalah tampilan yang sering saya pakai saat ini. Mungkin next kalau saya sudah bosen, saya akan ganti tampilan yang lain. Untuk yang video saya sebelumnya, mungkin tidak saya rekomendasikan lagi untuk Plasma yang seri 20, karena memang yang sebelumnya sepertinya yang buat beberapa widget atau theme sudah nggak melakukan update. Jadi nggak saya sarankan, karena apa istilahnya ya, sudah expired lah mungkin takut saya, dan nggak kompatibelnya mungkin agak bermasalah, jadi nggak bisa bikin sistem stabil. Oke, sekian dulu video saya dan terima kasih.